Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum wastanna bihadihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan sehingga kita masih punya kemampuan untuk tadi melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan berjamaah di masjid ini. Kemudian juga alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan membaca Al-Quran, ya, walaupun mungkin di antara kita kadang-kadang karena kesibukan itu jarang sekali untuk memegang Al-Quran, juga kadang-kadang jarang, kecuali bagi orang yang hafal mungkin bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, ini sebagai pedoman hidup kita Al-Quran, dan sebagai insya Allah akan menjadi teman kita. Jadi sangat mulia bagi orang, sangat beruntung apabila Al-Quran itu dijadikan sebagai teman, ya, sehingga nanti di hari kiamat Al-Quran itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang menjadi teman Al-Quran itu memberikan syafaat, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersama-sama atas nikmat dari Allah juga sama-sama belajar bersama untuk memperdalam ilmu agama Islam sebagaimana agama yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama satu-satunya yang akan membawa umat manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga semoga sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya, juga generasi-generasi berikutnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah mereka hingga hari kiamat. Tema yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu memahami takdir. Takdir, bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini sebenarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya takdir, ya. Jadi takdir, dan takdir itu wajib kita imanin. Bagaimana kita tahu bahwa di antara rukun iman yaitu beriman kepada takdir. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada takdir, baik takdir itu yang jelek maupun yang baik, itu harus sebagai kita umat manusia yang beriman
maka harus kita imanin, percayain bahwa itu ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takdir? Yaitu ketentuan dari Allah. Jadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang akan terjadi, ya, ini juga yang akan terjadi juga pun ini juga telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan hidup kita? Kita dijadikan bagaimana? Apa yang akan terjadi pada alam semesta? Itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan. Jadi memang takdir itu rahasia Allah. Kita tidak diberikan kemampuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, tidak ada kemampuan untuk mengetahui takdir itu, tidak ada. Jadi semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Ya. Dan ini juga harus menjadi keyakinan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mukmin, karena termasuk rukun iman. Ya. Jadi harus diyakinin bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi dalam kehidupan ini hingga hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok begini? Memang begitu. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Dengan demikian setelah kita mengetahui, memahami seperti ini, betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Betapa manusia itu yang kadang-kadang diri kita itu dipandang sebagai ahli, sebagai apa, sebagai spesialis apa, betapa tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah kita timbul ketundukan, kepatuhan, khudu, kepatuhan kepada Allah, kerendah hatian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segalanya. Ini banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan. Ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis-hadis Nabi juga yang menyebutkan. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang telah mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, bahwa semuanya yang akan terjadi itu telah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita imanin. Ya, ini catatannya. Harus kita imanin seperti itu. Apabila kita masih ada keraguan sedikit pun, bermasalah keimanan kita. Jadi pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan, ya. Pasrahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan demikian, ya kita harus diterima. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, yaitu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuannya masing-masing, dengan takdirnya. Jadi telah diciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, apapun itu, ya, baik manusianya, baik tumbuh-tumbuhannya, baik gunungnya, segala sesuatu, langit dan buminya, ini segalanya itu dengan ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Gitu. Jadi harus kita imanin. Kemudian juga ayat-ayat lain, yaitu qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kun, katakan Nabi, katakanlah Muhammad, la yusibana,
tidak akan mengena kepada kita. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah kita alami, apa yang telah kita hadapin, itu semuanya telah merupakan ketetapan, telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan. Karena banyak sekali itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang takdir ini, ya. Seandainya mungkin tidak ada di dalam Al-Qur'an, mungkin oke-oke saja, kita tidak mengimani, ya. Tapi bagaimana untuk mendidik hati ini? Sebenarnya pendidikan hati. Bagaimana ada rukun iman seperti ini, apa yang ada di kehidupan ini segalanya ditentukan oleh Allah, itu sebenarnya untuk mendidik hati. Hati dididik agar menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah. Hati ini dididik agar menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati ini selalu berhubungan dengan Allah. Ingat kepada Allah saat diam, saat duduk, saat berjalan, saat berkendara, ya. Jadi kalau bisa jangan sampai lepas dari istighfar kepada Allah. Orang gampang, ya. Gampang bagi orang itu sambil mengendara motor, mobil, astagfirullah, astagfirullah. Baca sholawat gampang. Tidak tidak sulit. Insya Allah bisa, ya. Tidak bisa sama sekali, coba sekali-sekali. Tapi kalau udah sering, insya Allah. Jadi ada hubungan hati dengan Allah. Ada hubungan, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi apa yang kita hadapin itu adalah merupakan ketentuan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, itu dalam sebuah hadis panjang, ya. Itu disampaikan dari Walid bin Ubadah As-Samit. Itu yang meminta wasiat kepada bapaknya, ya. Kata kemudian dalam hadisnya itu, di riwayat itu menyebutkan, ini bapaknya tentu mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang takdir yang luput dari kamu tidak akan dihadapin oleh kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang ditakdirkan kepadamu, apa yang telah ditakdirkan kepada kamu, tidak akan luput dari kamu. Jadi intinya apa yang telah kita alami itu sudah merupakan takdir dari Allah. Tapi kalau bukan takdir dari Allah, maka tidak akan dihadapin oleh kita, tidak akan kena kepada kita. Itu inti takdir. Jadi dalam kita menjalani kehidupan ini, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kan tidak tahu takdir apa, ya. Takdir yang apa yang kita akan mengalaminya, apa yang akan kita hadapinya, itu kan tidak tahu. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita memang harus selalu berprasangka baik kepada Allah, ya. Karena dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan, fakullun muyassarun lima khuliq, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segalanya itu dipermudah untuk menjalani takdirnya. Jadi sesuai,
ya, sesuai dengan takdirnya. Apakah kita ditakdirkan baik atau enggak? Itu rahasia Allah, kita tidak tahu, ya. Tapi itu manusia itu dipermudah untuk menjalani sesuai takdirnya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita alamin itu, apa yang kita hadapin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya, ini memang takdir itu jangan terlalu kita memasukin terlalu dalam. Karena banyak orang tergelincir gara-gara terlalu dalam memahami takdir. Jadi kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah sampai orang bermaksiat itu termasuk takdir? Nah, itu kan. Sampai bermaksiat apa termasuk takdir Allah? Apakah termasuk atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Apakah juga sampai orang membunuh orang itu termasuk takdir? Bagaimana untuk menyikapin seperti ini? Sudah jelas sebagaimana saya sampaikan tadi di dalam Al-Qur'an itu, segala sesuatu, Allahu khaliqu kullu syai', yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Jadi kalau segala sesuatu baik yang baik maupun yang buruk itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, ya. Jadi Allah. Jadi apapun yang terjadi ini merupakan takdir dan harus kita yakinin Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk yang diciptakan yaitu perbuatan hamba-hambanya. Jadi hamba Allah yang perbuatan hamba Allah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini harus kita diyakinin juga. Ya. Apapun itu Allah yang. Jadi tidak ada kejadian di dunia ini yang di luar kehendak Allah. Yang di luar izin Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Jadi Allah yang menciptakan. Tapi manusia ini diberi pilihan, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebaikan dan kejelekan, itu kan akal yang memilih. Kita tidak tahu takdir itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tahu manusia itu akan menggunakan akalnya milih yang mana. Nah, itu bedanya, ya. Jadi walaupun takdir itu semuanya dari Allah, tapi manusia ini diberikan akal, diberikan pilihan. Jadi dengan akal orang itu bisa memilih. Allah memberikan balasan atas pilihan manusia itu, ya. Jadi membalas apabila orang yang berbuat kebaikan, maka ia akan dibalas pahala dari Allah. Kemudian apabila orang berbuat kejelekan, maka ia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Allah itu memberikan balasan baik yang baik maupun yang buruk, baik pahala maupun azab itu atas dasar pilihan manusia itu, ya. Tapi kalau masalah yang diciptakannya itu semuanya Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, cuman manusia diberikan pilihan. Diberikan pilihan menggunakan milih berbuat yang mana. Apakah memilih perbuatan yang bisa mendatangkan pahala? Apakah manusia itu memilih perbuatan yang
mendatangkan siksaan nanti di akhirat, itu kan akal yang milih mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan pilihan itu juga sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diketahui manusia ini akan milih apa. Dihadapkan kepada dua perkara, satu yang baik dan satu yang buruk, manusia itu milih seperti apa. Begitu. Jadi kalau memilih yang baik maka mendapat balasan yang baik. Kalau memilih yang buruk maka juga balasannya buruk. Jadi seperti orang berbuat maksiat apa, walaupun memang itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak disukai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Orang yang berbuat buruk, ada perbuatan buruk, Allah yang menciptakan, tapi Allah tidak suka makhluknya itu melakukan keburukan itu. Begitulah. Itu bagaimana kok begitu Allah? Ya Allah. Jangan kita memikirkan seperti itu. Jadi di dalam Al-Qur'an juga la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak bisa ditanya mengapa dia berbuat. Makanya kalau kata saya tadi itu tidak perlu terlalu mendalam dalam memikirkan takdir ini. Kita kerjakan. Karena banyak ketergelinciran dari keimanan itu karena terlalu banyak memikirkan masalah takdir. Ini kok begini, ini kok begitu, ini begini. Terus begitu, kadang-kadang itu sampai menyebabkan kepada kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita kita didikkan hati menjadi orang yang mengikuti benar-benar, pasrah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ada takdir dari Allah. Ada penjelasan takdir sedemikian rupa dalam agama kita. Itu intinya demikian, untuk mendidikkan hati menjadi orang-orang yang tawakal, menjadi orang-orang yang sabar, sehingga apabila kita menemui kesulitan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus harus sabar. Begitulah takdir Allah. Dan ini juga yang perlu digarisbawain juga. Kadang-kadang kejelekan di mata kita, tapi kita tidak tahu di situ mungkin banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kejelekan itu. Ya. Banyak hikmah, banyak rahasianya. Tapi kita itu tidak diberikan pengetahuan atas hikmah yang Allah ciptakan dalam kejelekan itu. Jadi makanya kita pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu selalu berharap baik. Begitu saja tugas kita sebagai manusia. Ya. Meyakinin segalanya itu merupakan ketetapan dari Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Tapi kalau yang buruk umpama kita berprasangka baik kepada Allah, barangkali di situ banyak hikmah. Dan juga dalam sering juga kita mengalamin baik dialamin diri sendiri maupun orang lain, kejelekan itu ternyata di balik kejelekan itu, di balik musibah itu, tapi disitulah hikmah yang Allah ciptakan di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu takdir, ya, takdir. Jadi intinya takdir, segala ketentuan, segala apa yang terjadi di muka bumi ini, di dalam kehidupan ini, baik yang terjadi maupun yang akan terjadi, ini semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama poin, ya. Jadi poinnya itu harus kita yakinin. Jadi segalanya itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditakdirkan, pasti itu terjadi.
fama qaddarahu Allahu 'alal insani min khairin aw syarrin, jadi fa innahu la budda ayyaqa. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Ini juga poin. Jadi juga harus diyakinin itu. Harus keyakinan bahwa apa yang yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Jadi kalau kita menemukan kebahagiaan Muhammad dalam hidup itu sudah takdir dari Allah. Begitu juga sebaliknya, ada kesulitan dalam hidup itu harus diyakinin bahwa itu juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan takdir tidak mungkin terjadi kepada kita. Kok begitu? Kayak itulah yang kadang-kadang timbul tanyanya kita, kok begitu ya? Iya. Allah itu maha kuasa, itu saking kuasanya Allah sampai begitu detail, sampai begitu apa yang kadang-kadang kita tidak mungkin dalam hitungan dalam pikiran kita itu, tapi tetap aja terjadi, ya. Jadi pasti terjadi. Yang sudah ditakdirkan kepada kita pasti terjadi. Dan yang tidak ditakdirkan kepada kita itu pasti tidak terjadi, gitu. Itu seperti yang tadi, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang ditakdirkan kepada kamu itu pasti tidak luput dari kamu, pasti engkau alami. Dan apa yang tidak ditakdirkan kepadamu itu pasti kamu tidak akan mengalaminya. Tuh. La budda ayyuqa wa la yumkin lil insani daf'uhu, dan tidak mungkin manusia itu menolak. Ya, pasti terjadi dan tidak mungkin menolak. Gitu. Hadirin Bapak-bapak yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada tadi, ya, bagaimana orang yang membunuh orang? Orang yang membunuh orang karena takdir, ya. Takdir itu ditakdirkan untuk berbuat kemaksiatan. Berbuat kemaksiatan itu sudah takdir dari Allah. Cuman sebagaimana saya sampaikan tadi, sebelum takdir itu Allah berikan pilihan. Ya, berikan pilihan. Apakah orang itu memilih melaksanakan kejelekan atau keburukan. Itu. Jadi apa pilihannya? Nah, ke sana ada apa pilihannya? Ternyata orang memilih yang jelek, tanggung risikonya sendiri. Kalau yang jelek, ternyata orang memilih yang baik, akan mendapat pahala. Seperti juga orang ditakdirkan jadi orang yang sukses, orang yang kaya, itu juga takdir dari Allah. Jadi jangan diakuin bahwa kesuksesan, kekayaan itu adalah kemampuan dari dirinya, tidak. Manusia itu tidak ada kemampuan. Khuliqal insanu dhaifan, itu konsepnya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kelemahan. Yang dilahirkan itu tidak punya apa-apa. Dilahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, sedangkan kalian itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Ya, tidak tahu, tidak ngerti apa-apa, bahkan juga tidak bawa apa-apa. Itu sisi kelemahan manusia. Jadi apa yang kita capai itu harus diakui bahwa itu semata-mata dari Allah, ya, dari Allah, tidak ada kemampuan dari kita itu. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang sukses, tentu kita ada pilihan takdir di situ antara orang sukses dan orang gagal. Ya, ada pilihan. Kalau ingin sukses maka kiat-kiatnya demikian yang harus dijalanin, itu takdir. Kalau kegagalan, kalau tidak tidak melaksanakan kiat-kiat ini, maka tentunya akan jatuh kepada kegagalan. Mana yang akan dipilih? Itu ada pilihan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tahu manusia itu akan memilih apa,
apakah memilih kiat-kiat kesuksesan, apakah akan memilih kiat-kiat yang gagal gitu. Begitulah alur takdirnya demikian, ya. Oh ini kalau ia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memilih kiat-kiat yang sukses. Bagaimana orang yang bisa menjadi orang yang sukses gitu. Dijalankan kiat-kiat. Tapi itu pun karena sudah takdir, mungkin kadang-kadang orang yang sudah kiat-kiatnya dilaksanakan tapi tetap aja gagal. Ada yang demikian juga, ya. Kiat-kiat kesuksesan sudah dijalankan tapi kesuksesan tidak dicapai, masih belum dicapai oleh orang tersebut, ya. Itu ada yang demikian juga. Jadi apa? Ya takdir semuanya, takdir. Sehingga kita kalau sudah semuanya itu dikembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati ini timbullah keriduan apa yang telah Allah tetapkan. Karena memang sudah tuntutan, harus diterima. Nah, diterima dan diterima, diimanin begitu. Jadilah kita adalah orang yang menerima apa yang Allah telah tetapkan kepada kita, dan kita menjadi orang yang rendah hati, patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Jadi demikian. Jadi intinya kita harus mengakuin segala sesuatu itu adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah ditakdirkan pasti terjadi, ya, pasti terjadi, tidak mungkin ditolak. Tapi apabila tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti tidak dialamin oleh kita, gitu. Yang kedua, kita harus meyakinin bahwa segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga juga, di balik takdir itu, baik yang baik maupun sekalipun yang buruk, itu harus diyakinin karena Allah ciptakan itu mungkin ada hikmah yang kita tidak ketahui. Akal kita itu tidak punya kemampuan untuk mengetahui hikmah itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti menciptakan segalanya itu karena ada hikmah, ya. Ada hikmah di balik itu. Baik musibah maupun lainnya itu ada hikmah. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi juga yaitu mengenai Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia. Itu memberikan pilihan. Jadi pilihannya apakah pilihan yang baik ataupun pilihan yang buruk, tinggal manusia itu yang memilih. Apabila pilihannya baik, tentu ia mendapat balasan yang baik. Kemudian apabila buruk, maka tentu balasannya juga buruk. Kemudian juga poin yang penting juga mengenai takdir ini, kadang-kadang kalau berputar-putar di takdir itu kita tidak kadang-kadang tidak, seakan-akan tidak ada solusi begitu, ya. Tidak ada solusi. Masa begini, katanya begini. Itu jangan terlalu dalam masalah ini. Juga ada ada pesan, ya, ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai takdir itu jangan terlalu mendalam. Kita diajarkan jangan terlalu mendalam masalah berputar-putar dalam masalah takdir ini. Udah pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah ada dalam Al-Qur'an maupun hadis, itu aja yakinin. Yakinin, kalau demikian ya udah demikian begitu.
Jadi jangan terlalu mengandalkan akal kita, gitu. Karena mudah ketergelinciran itu, keluar dari jalan-jalan, keluar dari jalan yang telah digariskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian juga ada juga poin juga ada sesuatu di dalam kehidupan. Allah ciptakan sesuatu atas kehendak Allah, ya. Jadi ada kehendak Allah, ada kehendak irada kauniyah. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan itu irada kauniyah. Jadi Allah berkehendak menciptakan sesuatu seperti umpama keburukan. Itu atas kehendak Allah. Tapi di situ ada Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, ada irada diniyah juga, irada syar'iyyah. Ada kehendak secara agama. Tapi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha Allah apabila ada hambanya mengerjakan itu. Itu juga poin, ya, juga poin. Jadi memang sesuai dalam agama kita Islam, sesuai dalam ajarannya. Jadi ada Allah ciptakan sesuatu, tapi Allah tidak ridho sesuatu itu dilakukan oleh hambanya, tidak ridho, gitu. Allah ciptakan tapi Allah tidak ridho. Mengapa itu Allah ciptakan? Jadi jangan terlalu ini. Allah la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia tanya. Mengapa Allah ciptakan demikian? Mengapa? Itu jangan, ya. Jangan. Jadi kita didikkan hati kita, mengapa Allah sih saya ditakdir menjadi orang begini, itu jangan bertanya demikian. Jadi kita itu menerima aja, gitu. Karena dia la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, begitu. Mengapa Allah takdirkan kita demikian itu, jangan demikian. Kita hanya dituntut untuk menerima terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan tapi Allah tidak ridho hambanya itu mengerjakan sesuatu itu. Jadi seakan-akan Allah hanya menciptakan itu untuk menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan dalam hidup ini. Jadi ada keseimbangan. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati. Jadi ada keseimbangan itu. Jadi poinnya juga Allah menciptakan keburukan itu adalah ada hikmah yang mungkin tidak diketahui oleh makhluknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian tema pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambahkan kemantapan kita terhadap agama kita, bisa menjadi sebab-sebab kita lebih diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani agama ini, menjalani ajaran-ajaran agama ini, sehingga kita dijauhkan dari ketergelinciran, ya. Dan juga semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, karena memang ini masalah takdir, ya. Kadang-kadang sebagaimana saya sampaikan tadi itu banyak, kadang-kadang manusia itu tidak bisa memahamin dengan utuh, ya, kadang-kadang itu. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, semoga kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mengenai
lakukan sudah sampaikan dan supaya ada interaksi antara jemaah. Jadi saya akan memberikan kesempatan 2 pertanyaan dari Bapak Narok mengenai sekitar tema yang barusan disampaikan, jadi tidak melenceng dari tema yang disampaikan. Silakan. Bapak paling kanan mana yang benar itu? Tengah. Di paling kiri mana yang benar itu? Ibu, pilih pada ya. Terus berapa sama adanya? Baik, Bapak, mungkin tidak ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, jadi ini kalau setelah kita dengarkan materi dari Pak Ustadz. Untuk selanjutnya mungkin langsung aja berdoa Ustaz supaya waktunya baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا ميسر الأمور يسر لنا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده يا الله يا الله يا الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.